Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak semangat Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang saya hormati Ustadz Ustadzah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah seluruhnya yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati, dan dibarokai Allah. Tak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pagi hari ini kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Baik, pagi ini saya memberi tema kita mencetak generasi mujahid. Kenapa saya memberi tema ini ibu-ibu? Ya, berangkat dari sebuah keprihatinan, ya, di mana realitas kondisi, silahkan maju, agak maju Bu, lenggahnya jangan di depan pintu. Ya, nah, di mana realita kondisi anak-anak muda kita sekarang ini, ya, mereka walaupun banyak yang menjadi penghafal Al-Quran, tetapi yang tidak hafal Al-Quran dan hidupnya jauh dari agama itu juga semakin banyak. Apalagi dengan merebaknya, tidak menyalahkan orang usaha, tapi dengan merebaknya kafe-kafe, anak-anak muda nongkrong sampai malam, menghabiskan waktu. Kalau mereka nongkrong sampai malam diskusi tentang bagaimana meraih kembali kejayaan Islam, it's okay. Tapi mereka nongkrong sampai malam ngegame. Ya, saya kalau di Solo itu, kalau saya ngisi pengajian subuh gitu, saya lewat daerah UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Ketika saya lewat di tempat yang menyewakan, ya, untuk mereka main game, ya, itu masih penuh jam 4:30 pagi, ya. Nah, lalu kapan mereka pulangnya kalau 4:30 pagi masih di tempat seperti itu? Padahal pamitnya kuliah. Bayangkan masuk perguruan tinggi swasta itu mahal. Tapi mereka jam sekian masih di tempat game. Ya. Saya pulang malam ya tempat itu masih penuh. Saya berangkat pagi ya tempat itu masih penuh. Belum lagi masalah pergaulan anak muda. Bagaimana merebaknya seks bebas di kalangan anak muda. Sekarang itu hamil di luar nikah itu seperti hal biasa. Ya. Tidak dianggap sebagai sebuah aib, tapi seperti hal biasa. Belum lagi rusaknya akidah.
Bagaimana anak-anak muda menganggap agama itu tidak penting? Menganggap agama itu justru sebagai kekang yang mengekang kebebasan mereka. Sehingga mereka pilih tidak beragama. Ini di kalangan anak-anak muda. Sekarang di kalangan remaja. Saya pekan yang lalu saya habis ngisi pengajian untuk anak kelas 6 SD, SDIT. Ya, saya nggak usah sebutkan tempatnya. Ya, bagaimana anak kelas 6 SD, ya, anak-anak perempuan. Kalau saya dulu kelas 6 SD berangkat sekolah itu cuma habis mandi sisiran terus berangkat sekolah. Ya, nggak bedak-bedakan. Ya, saya belajar pakai bedak itu ketika saya pakai lipstik apa itu? Ketika saya sudah kuliah terakhir, ya. Kemudian mau praktek mengajar, saya dipanggil dosen saya. Kamu besok ngajar, belajar pakai bedak, belajar pakai lipstik. Itu saya mahasiswa. Ya. Tapi ketika beberapa hari yang lalu saya ngisi pengajian di sebuah sekolah Islam SDIT. Anak-anak kelas 6 SD, anak-anak perempuan sudah sibuk dengan skincare. Ya, ibu-ibu kalah glowing sama mereka. Ya. Kelas 6 SD. Nah, ini tantangan kita. Kalau saya tanya ibu-ibu saya ngisi pengajian paling timur, itu di Ternate, paling barat itu di Bukit Tinggi. Saya tanya ibu-ibu nyuruh anak sholat itu mudah apa susah? Ibu masuk aja ke dalam daripada gini terus, nanti sampai rumah tengeng. Lagi di jendela ya. Atau agak ke tengah. Nah agak ke ya. Saya tanya ibu-ibu nyuruh anak sholat mudah apa susah? Jawabnya hampir semua sama, susah. Ya. Ketika di pondok menghafalkan Al-Quran, tapi ketika perpulangan sampai di rumah menghafalkan lagu, ya, Korea, Blackpink, K-pop dan lain sebagainya. Terus saya membayangkan bagaimana Islam ke depan, belum lagi kondisi politik negara kita. Ya, dia bukan maju tak gentar membela yang benar, tapi maju tak gentar membela yang bayar. Ya. Ini kondisi realitas sesungguhnya. Nah, saya membayangkan bagaimana Islam ke depan kalau kondisinya seperti ini. Ya. Nah, oleh sebab itu, saya mengajak ibu-ibu yang putranya sekarang masih katakan usia, ada yang masih usia SD, TK. Mari kita punya cita-cita, bukan bermimpi, tapi punya cita-cita. Kalau mimpi itu hanya angan-angan. Tapi mari kita punya cita-cita. Cita-cita apa? Anak saya nanti jadi generasi Muhammad Al-Fatih. Bagaimana Muhammad Al-Fatih umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran, hafal hadis, umur 19 tahun jadi wali kota, umur 21 tahun jadi gubernur, dan yang mengembalikan kembali Konstantinopel kepada umat Islam, membawa kejayaan Islam. Mari kita bercita-cita, Ibu. Oh, anak saya sudah lulus semua. Saya sekarang mau pengen cucu. Bagaimana kita bercita-cita untuk cucu kita? Ya. Kita ingat tadi Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 sudah berpesan kepada kita, ya, memberi tugas kepada kita, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu. It's okay, ibu-ibu sudah menjaga diri, sholat 5 waktu, baca Al-Quran,
tolabe ilmi, sodakoh, sudah. Umroh, haji, sudah. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab saya, dengan tanggung jawab kita menjaga keluarga? Ya. Ibu-ibu sudah bagus, it's okay. Putra-putra disekolahkan di sini. Tapi ustadz-ustadzah ini hanya membersamai putra panjenengan sampai ketika mereka pulang sekolah. Setelah mereka pulang sekolah, kembali ke rumah, itu tugas orang tua untuk memberikan pendidikan. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, bukankah kita setelah sholat kita berdoa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Masih ditambah lagi Robbi habli minas sholihin. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kepada kami, istri-istri kami dan anak cucu kami yang menyenangkan diri kami. Qurrata ayun, menjadi penyejuk pandangan mata kita di dunia sampai di akhirat. Kita masih minta pada Allah, anak saya jadi anak yang soleh-soleha. Ya. Doa ini bukan hanya sekedar hafalan doa. Tapi bagaimana ketika kita berdoa, kita mohon kepada Allah, ya. Kemudian kita juga berusaha. Ya. Jadi klik kita berdoa mohon sama Allah, Allah juga melihat usaha kita. Bukankah Allah sudah memperingatkan tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mau berubah. Ya. Bukankah kita ingat ketika kita meninggal nanti yang dibawa doa anak soleh. Ya. Mari setiap saat kita renungkan. Ibu-ibu lihat putra-putra panjenengan ketika tidur, ya, pandangi wajahnya, kemudian tanya, nanti ketika saya meninggal anak saya nanti anak soleh atau anak saleh. Ya, kita renungkan anak saya nanti anak soleh atau anak salah. Terus ketika saya nanti meninggal, apakah anak-anak ini akan menyertai saya dengan doanya? Kalau saya sampai sekarang masih diuji Allah. Malam 27 Ramadan kemarin, genep 20 tahun saya. Jangankan melihat wajah anak saya, dengar suaranya genep 20 tahun tidak mendengar. Ya, anak kandung saya dari pernikahan saya yang pertama. Kenapa? Karena 20 tahun yang lalu anak saya memberikan sebuah pilihan yang berat. Mama nekat Islam apa balik Kristen? Ketika saya katakan nekat Islam, apa kata anak saya? Kalau nekat Islam, sekarang di antara kita sudah tidak ada apa-apa. Kamu bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Saya jelas di depan mata. Saya, Mbak Natalia itu jelas di depan mata kita. Anak-anak kita belum dapat hidayah. Ya. Setiap saat kita mohon sama Allah. Tapi panjenengan yang diberi anak-anak sudah Islam. Ya. Ini rezeki amanah sekaligus tanggung jawab sebagai seorang tua. Maka mari kita belajar kepada Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh mengingatkan terus, menasihati terus kepada putranya. Nabi Nuh tidak hanya menasihati, tidak hanya mengingatkan, tapi Nabi Nuh memberi contoh ketaatan kepada Allah. Hasil akhirnya kembalikan kepada Allah. Allah mengingatkan kita di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Takutnya bukan sama manusia, tapi takutnya kepada Allah. Karena apa? Yang memberi amanah anak kepada kita itu Allah. Maka kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Maka ketika kita tidak bisa mendidik mereka dengan benar, maka kita ini takutnya kepada Allah.
Karena Allah yang memberi. Saya miris ibu-ibu. Ya. Di sini nggak ada, tapi di tempat yang lain. Ibunya pengajian, dengerin, ya. Ibunya tolabi ilmi kesana kemari, putranya diajak. Tapi sekedar hadir, ya. Hadir, anak itu diajak hadir fisiknya. Kemudian supaya anak tadi diam, ibunya kasih HP. Anak umur 5 tahun, 3 tahun, kasih HP. Bahkan sekarang ibu-ibu kalau nyuapin anak-anaknya susah makan, dikasih HP. Ibu, saya mintai tolong mencarikan rehabilitasi. Jamaah saya di Jawa Timur, ya, di mana saya ceramah, dia ngikutin. Karena apa? Karena cuma pengen, ya, didoakan, kemudian dapat suntikan semangat di tengah keputusasaan dia. Putus asa apa? Putrinya awalnya di sekolah Islam, ya, boarding school, ranking 1, sudah hafal 15 juz. Tapi gara-gara COVID kemarin belajar pakai HP, akhirnya anak itu kecanduan HP. Yang tadinya ranking 1 meluncur, tidak punya ranking. Bahkan dikeluarkan dari sekolah itu. Ya. Hafalannya yang 15 juz kedodoran gak karu-karuan. Tinggal 1 juz itu saja sudah kedodoran. Ibu bisa bayangkan bagaimana sedihnya ibu tadi. Bangun pagi, kemudian di sekolah yang baru, dia pindah sekolah baru. Ibunya ngantar sampai pintu gerbang, dia masuk. Tapi ibunya pulang, dia bolos. Sampai akhirnya ibunya dipanggil sama pihak sekolah. Ditunjukkan presensinya. Ternyata anak ini sudah sekian kali bolos. Kemana? Kecanduan HP. Akhirnya kalau di rumah begitu bangun tidur langsung pegang HP. Kalau enggak dapat HP ngamuk. Kemudian ketika ketemu saya menyampaikan itu, saya bilang, coba 1 diruqyah dulu, 2 bawa ke psikolog dan psikiater. Ya, betul. Dilaksanakan oleh ibu itu. Kemudian oleh psikolog dan psikiaternya disuruh bawa ke rumah sakit jiwa untuk rekaman otak. Ternyata apa ibu? Sebagian saraf otaknya sudah rusak. Harus terapi, ya. Terapi baru 2 kali, anak ini sudah nggak mau. Karena apa? Kalau dia minum obatnya, mesti dia tidur. Karena memang obatnya untuk stop otak dulu. Ya, nanti kalau otaknya sudah stop, gitu ya, kemudian diinstal ulang. Tapi anak ini karena kalau minum obat, kemudian ngantuk, obatnya nggak mau lagi diminum. Ngamuk setiap hari kalau nggak dikasih HP. Ibu kemarin, ibu tadi 4 hari yang lalu minta tolong saya, tolong carikan tempat rehabilitasi. Anak saya itu perempuan, gimana nanti kalau sampai rusak seterusnya. Ini ibu. Ternyata apa? Ketika dia ke rumah sakit jiwa, banyak kasus seperti ini. Ya, banyak kasus menimpa orang tua seperti ini. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ya, musuh Islam tidak memerangi kita di Indonesia dengan senjata seperti di Palestina. Kalau di Palestina, ya,
Anak-anak di sana ketika dibom, orang tuanya syahid, justru menimbulkan jiwa mujahid mereka. Ya. Bagaimana mereka akan berjuang untuk memperjuangkan Islam ini. Ya. Tapi anak-anak di Indonesia, kita ini tidak diperangi pakai senjata seperti di Palestina. Tapi kita ini diperangi alatnya salah satunya HP. Saya tidak mengharamkan HP. Bagaimana anak-anak bisa ngamuk nggak dikasih HP, anak bisa pergi dari rumah karena nggak dapat HP, bahkan ada anak sampai membunuh ibunya karena nggak diberikan HP. Dan ini sebuah grand design proyek untuk menjauhkan anak muda Islam dari Al-Quran, dari Islam. Ya. Saya pernah menyampaikan di sini juga bagaimana Perdana Menteri Inggris, bayangkan tahun 1809, sekarang tahun 2023, 2024. Dia bilang, kita ini gak akan menang melawan orang Islam selama di dada anak muda Islam bertengger Al-Quran. Tugas kita sekarang mencabut Al-Quran dari dada anak muda Islam. Baru kita akan menang, kata mereka. Bayangkan itu dikatakan tahun 1809. Sekarang tahun 2024. Terjadi apa enggak, Bu? Terjadi atau tidak? Terjadi. Apa peluru yang ditembakkan? Musik, miras, seks bebas, kehidupan hedonis. Ini. Maka Allah mengingatkan kepada kita. Takutnya kepada Allah kalau kita meninggalkan generasi yang lemah. Terutama apa? Lemah akidahnya. Ya. Takutnya sama Allah, Ibu. Ketika ibu itu nanti ngasih HP putranya yang masih umur 3 tahun. Merasalah seakan-akan Allah ada di depan panjenengan. Ketika menyuruh anak sholat susah, mohon ampunlah kepada Allah. Ya. Miris ibu-ibu. Bagaimana saat ini realita yang ada? Anak suruh belajar susah. Ya. Dinasehati sudah nggak mau dengar. Anak-anak lebih seneng kumpul dengan temannya hura-hura. Bahkan berjilbab, nampaknya berjilbab nongkrong. Ya, saya nggak tahu kalau di Semarang ini ada wedangan atau enggak. Kalau di Solo ada angkringan. Berjilbab nongkrong di angkringan sampai malam sambil ngerokok. Ya. Anak-anak, wah kalau ada sepak bola, gegap gempita nonton. Tapi coba adakan pengajian anak muda. Yang berangkat cuman pengurusnya. Belum lagi perang pemikiran yang dilakukan oleh misionari kuning. Misionari kuning itu misionari dari Korea. Kita tidak diajak debat, dialog ayat Al-Quran dan ayat Alkitab. Tapi bagaimana mereka mendatangkan para penyanyinya, K-popnya dengan Blackpinknya, BTS-nya, Red Velvet-nya, dan itu menjadi idola anak-anak kita semua. Bahkan sampai ibu-ibu sekarang banyak yang kecanduan drama Korea. Padahal al-umumad rosatun ula. Ibu itu madrasah yang pertama bagi anaknya. Ya. Saya setiap kali menyampaikan materi seperti ini, ya, dada saya seperti teriris-iris. Kenapa?
Karena saya masih ingat bagaimana saya menanamkan kekristenan dengan taat kepada anak saya. Kalau sampai sekarang anak saya belum dapat hidayah. Kalau sampai sekarang anak saya masih aktif di dalam kekristenannya. Bahkan mungkin memurtadkan teman-temannya yang Islam. Karena apa? Karena fondasi yang kuat yang saya tanamkan sejak kecil. Ya. Saya membayangkan umur saya sudah 62. Kalau Allah memanggil saya, sementara anak saya belum dapat hidayah, kalau sampai dia meninggal di dalam kekafirannya, saya dapat jaminan surga dari Allah. Lah anak saya. Padahal di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Quran surat At-Tur ayat 21. Orang beriman diikuti anak cucu mereka di dalam keimanannya. Apa janji Allah? Kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka. Dikumpulkan di mana? Di surga. Ya. Maka setiap kali saya diminta memberikan materi tentang keluarga, hati saya seperti teriris-iris. Kenapa? Saya sampai sekarang masih nangis sama Allah, mohon hidayah. Tapi betapa banyak ketika saya tanya ibu-ibu nyuruh anak sholat muda apa susah? Susah sambil ketawa. Kata anak muda sakitnya di sini. Kenapa tidak mengatakan susah? Kemudian merenung. Kenapa saya susah menyuruh anak saya sholat? Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Musuh-musuh Islam. Bagaimana strategi perangnya menghadapi umat Islam. Mereka belajar dari kekalahan. Kenapa mereka susah mengalahkan umat Islam? Karena apa? Umat Islam masih berpegang teguh pada Al-Quran. Padahal mereka ingin menguasai kita umat Islam. Maka mereka bayangkan dari dulu ratusan tahun yang lalu mereka mempelajari di mana kekuatan Islam. Kenapa susah untuk dihancurkan? Ya. Kekuatannya ternyata masih berpegang teguh pada Al-Quran. Maka mereka merubah, tidak diperangi dengan senjata saja. Tapi bagaimana perangnya diganti dengan perang pemikiran dan perang budaya. Moderasi agama. Bagaimana anak-anak kecil diajarkan toleransi. Panjenengan tidak akan mendapati ini ketika panjenengan menyekolahkan putra panjenengan di sini. Tapi anak-anak yang sekolah di sekolah negeri diajarkan moderasi agama. Bagaimana mereka diajari toleransi? Anak-anak diajak ke vihara. Anak-anak diajak masuk ke gereja. Sementara gereja juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan mumpung dihadiri oleh yang muslim. Mereka kemudian dengan rebananya ya, mereka memberikan suguhan seakan-akan kondisi di gereja itu menyenangkan. Ini adalah upaya mengikis, melemahkan Islam. Bukan dengan kata-kata. Tapi anak-anak kecil sudah melihat bagaimana mereka baik sama kita. Ya. Ingat Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal Yahudu walan nasorohat tatabi amilatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Mereka nggak senang sama kita orang iman. Itu dari moderasi agama. Bagaimana pluralisme menyamakan semua agama. Bagaimana toleransi dengan bahasa. Ya.
bukan bahasa Quran. Ketika bahasanya bahasa Quran, ayat Al-Quran, toleransi itu adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi bagaimana pencampur aduan agama ini? Bukan untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi mari kita campur agama kita ini. Ini kondisi negara kita, ibu-ibu. Maka kalau beberapa bulan yang lalu saya bicara di sini tentang memilih pemimpin. Pentingnya pemimpin yang paham agama. Tidak hanya sekedar tahu Islam, tapi paham betul Islam. Tapi menyadarkan orang untuk memilih pemimpin berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis di negara ini susah. Ya. Ibu-ibu mungkin mengikuti medsos. Bagaimana di medsos? Ya. Cengkeraman untuk negara ini. Dari Cina. Ya, ibu-ibu mesti lihat mungkin melihat di TV bagaimana tenaga kerja Cina masuk terus ke Indonesia. Terus anak kita nanti dapat apa? Ya. Belum lagi ya belum lagi tentang bagaimana upaya ya untuk melemahkan Islam dengan slogan-slogan. Ketika orang belajar Islam dengan benar, dikatakan itu radikal. Dikatakan itu belajar untuk menjadi teroris. Semangat sehingga apa? Pelan tapi pasti. Semangat juang di kalangan anak muda untuk menegakkan agama Allah semakin melemah. Mereka tidak lagi merasa bahwa gelar yang mulia menjadi seorang mujahid itu gelar yang sangat mulia. Mereka tidak lagi berpikir seperti itu. Bahkan semakin hari semakin pudar. Karena apa? Selalu jihad itu dikaitkan dengan potensi terorisme yang mengancam kehidupan bernegara, ya, mengancam ketentraman negara, sehingga apa? Membuat orang ketakutan. Bahkan untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren aja. Ya, jadi kalau ibu-ibu sampai memasukkan putranya ke pondok pesantren, itu ibu-ibu yang hebat. Di tengah gempuran bahwa pondok pesantren itu sarang teroris. Bahwa di pondok pesantren diajarkan ajaran yang radikal. Tapi ibu-ibu tetap memasukkan putranya ke pondok. Dan tidak mendapatkan putranya menjadi seorang yang radikal. Tapi mendapatkan putranya seorang yang berakhlak mulia karena hafid Al-Quran. Ini upaya kita untuk tadi melawan idiom-idiom yang diberikan oleh musuh-musuh Islam, bahwa Islam itu radikal, bahwa Islam itu teroris. Dengan putra panjenengan berada di pondok dan mereka ketika lulus mereka menjadi seorang yang berakhlak mulia, mereka hafal Al-Quran. Maka ini akan mengikis pendapat tadi. Ibu-ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Padahal seorang mujahid itu memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kesungguhan di dalam melaksanakan kewajiban dari Allah untuk berjihad di jalannya. Kedudukan yang istimewa ini dikejar oleh para sahabat dan para pejuang Islam. Mereka merindukan mati syahid sebagai seorang syuhada. Tapi anak-anak muda sekarang mati sangit, bukan mati syahid.
untuk belani sepak bola. PSM kalau main di Solo ya melawan sepak bola Persis Solo, itu polisi yang jaga kayak mau perang. Apalagi kalau sama Bandung, Surabaya, itu betul-betul kayak mau perang itu Solo itu. Yang panser, yang tank, water cannon keluar semua. Sepak bola mulai asar. Dan rumah saya nggak jauh dari Stadion Manahan. Ya. Itu sampai malam suaranya masih terdengar suara hore-horenya. Bayangkan asar berlalu, maghrib berlalu, mungkin isya juga berlalu. Dan beberapa saat yang lalu ketika kalah, Solo kalah, yang Semarang dicegatin, ya dilemparin batu, bahkan ada yang meninggal. Bayangkan mati sangit, mati sia-sia. Sementara para sahabat dulu mengejar mati syahid sebagai syuhada. Oleh sebab itu ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ya, maka saya mengajak bagaimana di tengah cengkeraman kapitalisme, sekularisme, ya, serta masifnya penggempuran pemikiran, perang pemikiran dengan moderasi beragama. Bagaimana kita membangkitkan semangat juang anak-anak kita, keturunan kita, untuk mereka rela ya berjuang untuk Islam. Karena generasi kita sekarang banyak disibukkan dengan yang sia-sia. Mereka hanya memikirkan sebatas kenikmatan dunia. HP, nongkrong, ya. Dan apa ya yang beredar di kalangan anak muda, mumpung muda hura-hura. Tua kaya raya, mati masuk surga. Mana ada orang hura-hura kok nanti tuanya kaya raya, mana ada. Ya. Orang hura-hura kok mati masuk surga, mana ada. Ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga muslim? Ya, diupayakan orang tua untuk mempersiapkan generasi mujahid. Yang pertama adalah menanamkan prinsip hidup sebagai seorang muslim. Menanamkan prinsip hidup sebagai seorang muslim itu yang pertama. Ya. Yang kedua, menanamkan pemahaman tentang jihad. Ya. Jangan yang di pikiran anak-anak kita, jihad itu mengko ngebom gereja, jangan seperti itu. Ya. Karena yang di luar sana itu kalau jihad kuwi ngebom gereja, ya, ngebom vihara itu pemikiran yang dibangun seperti itu. Tapi yang kedua tadi menanamkan pemahaman tentang jihad. Yang ketiga, ya, menanamkan pemahaman bahwa kematian itu pasti. Dan kemana endingnya nanti kita. Yang keempat, ya, menjelaskan kepada anak kita apa toh urgensinya kita berjihad itu apa. Yang kelima, menunjukkan kepada anak-anak kita realita kehidupan yang sedang terjadi di negara ini. Yang keenam masih banyak lagi tapi saya ambil 6 aja. Yang keenam melawan narasi pendekreditkan ya dan memalingkan dari agama
Islam yang mulia. Itu antara lain yang kita lakukan. Sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 8. Ya. Baik, saya mulai dari yang pertama. Menanamkan prinsip hidup seorang muslim. Ya. Dari kecil mari kita tanamkan bahwa seorang muslim itu hidup di dunia dalam rangka beribadah. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak sejak kecil. Bahwa hidup kita itu untuk ibadah kepada Allah. Ya. Saya masih ingat bagaimana prinsip-prinsip beragama ditanamkan oleh orang tua kami. Saya Mbak Natalia, kalau saya Kristen Protestan, Mbak Natalia Katolik. Bagaimana orang tua kita menanamkan untuk membaca Alkitab, rajin ke gereja. Kalau di Katolik, rajin doa rosario. Itu ditanamkan. Saya merinding kalau ingat itu. Ya. Betul-betul ditanamkan dengan serius. Ya. Saya yang di Kristen, kalau pagi, ya, begitu azan terdengar, saya dengan adik-adik saya dibangunkan oleh ibu saya. Ibu saya bilang, gimana kamu mau menang melawan orang Islam? Kalau orang Islam sudah bangun, kamu baru bangun. Orang Islam itu bangun harus diteriaki. Ya. Azan. Tuhannya harus membangunkan. Ya. Narasi seperti ini dibangun. Kalau kamu bangunnya setelah orang Islam itu berangkat sholat, kamu nggak akan menang. Maka bangunnya sebelum orang Islam pergi sholat. Kekuatannya apa? Baca Alkitab. Ya. Dari kecil ditanamkan lewat lagu. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Itu baik yang Kristen maupun yang Katolik tahu lagu itu dan menjiwai. Kalau mau menang ikut Yesus. Ditanamkan sejak kecil. Dengan bahasa seorang anak kecil di sekolah minggu, di kebaktian remaja, di kebaktian pemuda. Disampaikan narasi itu berdasarkan umurnya. Nah, mari ibu-ibu, kalau itu tadi disampaikan rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, itu ayatnya. Ya, rajin membaca Alkitab gak ada. Yang punya ayat membaca itu kita. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya. Lah gimana Bu Dewi? Anak saya susah maunya pegang HP. Saya Bu, ya. Sampai ngikut arisan, dapatnya bukan uang, tapi dapatnya smart habis. Mulai yang bentuknya boneka sampai bentuknya kayak laptop. Saya untuk apa? Untuk cucu saya. Supaya apa? Supaya bagaimana upaya saya supaya dia mau mendengarkan Al-Quran terus. Membangun ini tadi. Ya. Kekuatan ini tadi. Bagaimana kita ini Quran surat Al-An'am ayat 162 yang merupakan salah satu doa iftitah kita betul-betul kita tancapkan kepada anak-anak kita. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini kita tanamkan sejak kecil. Yo nak sholat biar disayang Allah. Kalau disayang Allah besok masuk surga. Mungkin dibawa keluar dulu. Ya. Bagaimana kita tanamkan itu? Nak sholat biar disayang Allah, besok masuk surga. Di surga itu seneng loh ya.
nak ngaji supaya besok masuk surga, supaya Abi Umi dapat mahkota dari Allah. Ini kita tanamkan. Kalau di Kristen ada lagu lihat saya pakai mahkota dari surga karena rajin ke gereja. Itu ditanamkan. Ya. Ayo kita ganti lihat saya pakai mahkota dari Allah karena anak saya hafid Al-Qur'an. Ya. Ini ibu-ibu. Ya. Pemahaman tentang kebahagiaan di surga ini bisa menjadi misi. Ya, kita menanamkan misi sebagai seorang muslim kepada anak-anak kita. Mari ibu, mumpung belum terlambat. Jangan biarkan musuh Islam ya tidak hanya datang ke rumah kita, tapi kita bersahabat. Saya tidak mengharamkan HP, tapi bagaimana kita ini yang mengelola HP, bukan kita dikelola oleh HP. Yang kedua, ya, menanamkan pemahaman jihad. Bahwa ya, berjuang ya, untuk menegakkan agama Allah itu adalah ibadah. Ya. Berjuang untuk menegakkan agama Allah itu ibadah. Ya. Dan di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang jihad di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Ada perintah untuk berjuang, untuk berjihad ya, di jalan Allah. Itu ada. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Ya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Jadi ada perintah memperjuangkan agama Islam ini. Ya. Yang ketiga, menanamkan pemahaman bahwa kematian itu pasti. Tadi malam saya ketemu murid saya, lulusan murid saya angkatan 91. Tuanya sudah sama dengan saya. Padahal itu murid saya di SMK. Dia bilang, Bu kok lebih tua saya dibanding Bu Dewi katanya gitu. Terus dia bilang, Bu salah satu teman saya yang angkatan 81 sudah meninggal, Bu Dewi masih seger. Artinya apa? Kita mesti mempersiapkan anak-anak kita bahwa kematian itu datangnya pasti dan kita tidak tahu kapan datangnya. Ya. Setelah kita menanamkan bahwa kematian itu pasti dan kita tidak tahu kapan datangnya, bagaimana kita itu memahamkan bahwa kita pengennya nanti masuk surga. Ya. Ini. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari kematian ini, tidak ada. Hanya waktu saja. Bisa saya duluan, bisa panjenengan duluan, ya. Waktu itu yang menjadi rahasia, tapi kepastian mati itu tetap ada. Bisa mati di medan perang. Ya. Bisa mati di atas tempat tidur. Bahkan ada yang mati di tempat maksiat. Ya. Nah, maka kita tanamkan kematian kita jangan sampai kematian yang sia-sia. Ya. Sehingga apa? Manfaatkan hidup ini terus untuk menolong agama Allah. Sampai jam 8. 8:15. Ya. Yang keempat, ya, menjelaskan hakikatnya jihad dan urgensinya. Bagaimana generasi muslim harus mesti menyadari, memahami bahwa jihad itu bukan aktivitas biasa. Ya. Jihad itu bukan aktivitas biasa. Ya. Dulu saya sama
orang tua saya gitu ya. Satu ketika kita duduk gitu ngobrol gitu ya. Yuk kita ke Israel yuk, bantu Israel merangi orang Islam. Mau naik apa? Naik sepeda motor aja deh. Kok naik pesawat mahal? Naik sepeda motor. Ya, waktu itu saya masih di Lombok. Nanti kita dari Lombok ke Jakarta. Di Jakarta kita ngajak teman-teman kita yang Islam yuk pergi ke Israel gitu. Nanti dari Jakarta kita nyebrang lagi. Wah, di Medan itu teman yang Islam kuat, yang Kristen kuat. Kita ajak teman-teman kita di Medan. Kita nyebrang ke Singapura. Sampai nanti entah perjalanan berapa lama kita sampai Israel. Ini dibangun narasi seperti ini dari keluarga. Ya, bagaimana orang tua tadi ya memberikan gambaran ya, memperjuangkan agama ini. Nah, mari kita memberikan gambaran kepada anak kita, memahamkan bahwa jihad itu adalah ya pekerjaan atau kegiatan yang mulia. Karena amalan istimewa bahkan menempati puncak posisi dalam ajaran Islam, mati syahid. Tapi bukan asal. Ya, bukan asal. Wah, semangat jihadnya betul-betul kuat. Terus bawa mercon. Wah, mercon gede segede gelas ini. Ya, wah, ngebom, dilempar ke gereja. Ini jihad yang salah itu. Tapi bagaimana semangat memperjuangkan Islam ini loh. Ya. Berusaha bagaimana ya supaya semangat ini bangkit ya. Mencurahkan kemampuan berjuang di jalan Allah secara langsung atau tidak langsung. Yang secara langsung mungkin pergi ke medan perang, yang secara tidak langsung bagaimana memerangi perusakan terhadap pemikiran Islam. Liberalisme, pluralisme, sekularisme, feminisme tadi. Ya. Seperti ini. Lewat apa? Lewat medsos kita gunakan bagaimana medsos kita untuk berdakwah. Bukan hanya TikTok-annya tentang lagu-lagu. Ya. Rasulullah bersabda, asas suatu perkara dalam Islam tiangnya adalah sholat. Puncak perkaranya adalah jihad. Jihad berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Ya. Dan yang dirindukan adalah mati syahid. Yang kelima, menjelaskan kepada anak realitas kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Generasi muda mesti kita sadarkan tentang kezoliman yang menimpa umat Islam saat ini. Ya, bagaimana kehidupan saat ini mengepung kita umat Islam untuk melemahkan ya, semangat keislaman kita, untuk melemahkan syariat, penegakan syariat Islam. Generasi muda kita perlu disadarkan bahwa banyak kezaliman yang merampas hak umat Islam. Mungkin ibu-ibu sudah baca di medsos, Menteri Agama kita mengangkat 2 orang Kristen untuk ngurusi haji. Emangnya orang Islam pinter di negara ini kurang? Dengan alasan toleransi. Maka kita mesti menjelaskan kepada anak-anak kita, kamu mesti punya ilmu agama dan ilmu dunia sehingga kamu bisa menguasai. Bagaimana Muhammad Al-Fatih, umur 9 tahun hafal Al-Quran, hafal hadis,
umur 19 tahun jadi wali kota, punya kedudukan, ya, menguasai ilmu-ilmu dunia, setelah kecerdasan spiritual punya kecerdasan intelektual, umur 21 tahun mengembalikan kejayaan Islam tadi. Karena apa? Karena punya power. Maka dibutuhkan power, itu dibutuhkan. Hafal Al-Quran, terampil, menguasai teknologi. Ya. Saya beberapa hari yang lalu acara halal bihalal di Pondok Iskarima, ya, itu menghadirkan Profesor Syawal. Beliau pakar mikrobiologi. Ya. Kalau orang bilang memasukkan jin di botol, beliau bilang itu realita. Jin itu kan nggak kelihatan. Apa yang beliau masukkan? Mikrobiologi. Dan dengan mikrobiologi tadi, beliau, ya, mengembangkan pertanian di Lampung, di Kudus, ya, pondok-pondok pesantren, ya, anak-anak pondok diajari pertanian, dan hasilnya luar biasa dengan mikrobiologi tadi. Beliau membuat istilah lumbung nasional. Apa cita-cita beliau? Cita-cita beliau nanti kalau pondok-pondok yang punya tanah menanam, atau orang tua santri punya sawah, menanam padi yang sudah diberi mikrobiologinya tadi, sukses, nggak perlu lagi import beras, bahkan surplus nanti. Nah, seperti ini contohnya. Karena apa? Melawan dengan senjata nggak bisa. Melawan dengan apa tadi? Lewat perbaikan ekonomi. Menyadarkan kepada anak-anak muda kita, banyak penyesatan, pelecehan terhadap ajaran Islam, bullying. Alah, kamu anak Islam culun, katrok, cupu. Tapi bagaimana anak-anak kita tetap eksis bahwa mempelajari Al-Quran, menjadi seorang mujahid itu adalah sebuah kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Sehingga dia punya izah terhadap Islam. Kita bangkitkan itu. Semangat memperjuangkan Islam bagi anak-anak kita. Realitas sekarang kita jelaskan bagaimana kita tidak mengatakan haram kamu pakai HP. Tapi kita jelaskan kalau kamu salah memakainya, HP ini bisa melemahkan kamu. Sehingga punya kesadaran. Yang selanjutnya, melawan narasi yang mendiskreditkan dan memalingkan dari kemuliaan Islam. Ya. Anak-anak kita generasi Muslim, ya, itu perlu kita jelaskan. Bagaimana musuh-musuh Islam membangun narasi, ya, memberikan idiom-idiom yang buruk kepada umat Islam ini. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa Islam itu mulia. Bahwa yang teroris itu adalah yang memurtadkan umat Islam. Itulah the real teroris. Teroris yang real itu yang mempengaruhi umat Islam untuk meninggalkan Islam. Itulah teroris. Jadi kita ini, ya, bisa melaksanakan itu semua kalau apa? Kita punya waktu untuk anak-anak kita. Tapi bagaimana upaya musuh-musuh Islam untuk merusak, kemudian mengganti peradaban Islam ini? Grade yang teratas yang dirusak adalah keluarga.
tatanan keluarga. Di dalam hal ini adalah ibunya. Kalau ibunya asik gini terus di mana saja kapan saja, kalau dulu iklannya Coca-Cola di mana saja kapan saja Coca-Cola, sekarang di mana saja kapan saja HP. Di rumah, di pengajian, di pasar, di pertemuan apapun gini terus. Kapan kita punya waktu untuk anak kita? Sehingga ada anak kecil ditanya, kamu punya cita-cita apa, nak? Apa kata anaknya? Saya punya cita-cita jadi HP. Kenapa? Supaya saya dipegang terus sama ibu saya. Karena ibu saya lebih sayang sama HP-nya daripada saya. Ini dalam sekali maknanya. Bagaimana anak itu merindukan kehadiran orang tua. Maka yang dirusak adalah komunikasi. Kita disibukkan ya dengan alat-alat yang harusnya kita mengelola, justru kita yang dijajah. Ini ibu-ibu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan itu karena kebodohan saya. Ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.